Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selamat datang di channel online learning Rumah Belajar Offline ya, pembelajaran online di Rumah Belajar Offline. Bertemu lagi dengan kakak Kak Toto. Nah, adik-adik, di video kali ini kakak akan mencoba memberikan clue pembahasan pantar mandiri TOTBK 5 Geografi ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. CPO menjadi salah satu bahan pembuatan biodiesel yang merupakan, nah, kalau kita lihat deh, konteks pertanyaannya adalah CPO menjadi salah satu bahan pembuatan biodiesel yang merupakan, nah, kata yang di sini itu mengacu pada biodieselnya, bukan pada CPO-nya, gitu ya. Yang merupakan, jadi kata yang di sini mengacu pada biodiesel. Nah, apa itu biodiesel? Biodiesel dihasilkan dari proses transesterifikasi dengan bahan baku minyak nabati atau lemak hewan yang direaksikan dengan senyawa alkohol seperti metanol. Nah, di sini di soal salah satu bahannya adalah CPO. Apa itu CPO? CPO itu crude palm oil dan ini salah satu minyak nabati dari sawit. Nah, untuk menjawab soal ini, ya, kalian perlu pelajari tentang bahan bakar diesel B30 ya. B30. Nah, nanti dari sini kalian akan tahu ya. Jadi, coba nanti kalian pelajari apa itu bahan bakar diesel B30. Kalau belajar itu, kalian pasti bisa jawab soal ini. Kemudian yang nomor 2. Minyak jika diinterpretasi dengan sensor ultraviolet memiliki rona. Nah, yang perlu kalian tak pahami adalah bahwa rona itu artinya gelap terangnya objek atau gelap cerahnya objek. Nah, ultraviolet, salah satu contoh citranya adalah seperti ini. Nah, namanya ultraviolet sehingga dia banyak dominan berwarna ultraviolet ya. Nah, kira-kira ini yang berwarna agak putih keputihan ini apa? Nah, inilah dia minyaknya. Jadi, ini salah satu contoh kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko, kemudian diambil fotonya menggunakan spektrum ultraviolet ya. Dari gambar ini kalian pasti bisa menjawab. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Berikut adalah contoh danau vulkanik. Nah, kita harus pahami apa itu danau vulkanik. Ya, apa itu danau vulkanik. Nah, macam-macam danau, ada danau tektonik. Itu berasal dari peristiwa tektonisme atau gerak lempeng. Kalau danau vulkanik berarti asalnya dari gunung api yang meletus kemudian membentuk kawah lalu terisi air. Ada juga danau tektovulkanik, gabungan tektonisme dan vulkanisme. Ada juga danau kars, ini dari pelarutan kapur. Kemudian danau glasial itu terjadi karena pengikisan dasar lembah oleh gletser atau es. Kalau danau bendungan ini danau buatan. Lalu ada danau tapal kuda atau oxbow lake, terbentuk dari perpotongan meander ya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah di sini contoh danau vulkanik yang ditanya adalah kecuali. Nah, kalian bisa cari ya di berbagai literatur pasti ada contoh-contoh danau tektonik, vulkanik dan lain-lain. Kita lanjut. Berikut ini contoh peta kadaster. Nah, apa sih peta kadaster? Peta kadaster itu salah satu penggolongan peta berdasarkan skalanya deh. Kita lihat peta menurut skala. Yang pertama adalah skala kadaster. Skalanya 1:100 sampai 1:5000. Lalu ada peta skala besar 1:5000 sampai 1:250.000 dan seterusnya. Nah, yang perlu dipahami adalah yang namanya skala itu adalah
perbandingan, ya. Skala itu perbandingan antara jarak di peta JP dengan jarak sebenarnya. Nah, ini S skala, JP-nya jarak di peta, JS-nya jarak sebenarnya. Kalau dia berupa perbandingan, maka kalau kita lihat deh, yang disebut dengan skala besar itu 1:5000 sampai 1:250.000. Kalau begitu, berarti skala kadaster itu jauh lebih besar dari skala besar. Kakak ulang, jika skala besar 1:5000 sampai 1:250.000, maka skala kadaster itu skalanya jauh lebih besar. Nah, jauh lebih besar. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Jadi semakin besar skala, ya, semakin besar skala, semakin kecil penyebut skalanya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya, karena skala itu tadi kan perbandingan. Oleh karena itu, semakin besar skala itu menunjukkan semakin dekat. Semakin dekat antara mata dengan objek yang dilihat. Ya, kalau kalian lihat gambar di komputer, kalau kita bilang diperbesar kan di zoom. Di zoom itu kan sebenarnya kita mencoba mendekatkan jarak pandang mata kita dengan objek. Sehingga ketika di zoom atau diperbesar, cakupan wilayah objeknya makin kecil, tetapi objek yang terlihat atau informasi yang terlihat itu makin jelas atau makin rinci. Sehingga kesimpulannya apa? Skala kadaster itu skala yang paling besar, sehingga di sini informasinya paling rinci, ya. Informasinya paling rinci atau detail, ya. Nah, paling rinci atau detail. Oleh karena itu, berarti kalian sudah bisa mengambil kesimpulan dong. Kira-kira di antara peta-peta yang ada di pilihan jawaban ini, mana yang informasinya paling rinci atau paling detail atau paling jelas karena skalanya paling besar. Bisa ya? Kita lanjut. Data dalam SIG terdiri dari. Data dalam SIG terdiri dari. Ngomong-ngomong tentang data SIG deh. Data SIG itu bisa dibedakan atas jenisnya. Ada spasial atribut, spasial data keuangan, atribut itu data tabuler atau data tabel. Kemudian menurut modelnya. Nah, data spasial dalam SIG itu modelnya dibagi menjadi dua. Ada raster, kotak-kotak, vektor berupa titik, garis, dan area. Kemudian kalau dilihat dari wujudnya, itu ada data analog, ini hard copy berupa kertas, lalu ada data digital atau soft copy berupa file komputer. Jika dilihat dari sumbernya, bisa berupa citra, foto udara, data teoretis, data statistik. Nah, dilihat dari bentuknya, ya, seluruh penampakan yang ada di muka bumi dalam sistem informasi geografi ditampilkan dalam 3 bentuk dasar, yaitu titik, garis, dan area. Nah, jika kembali ke soal, data dalam SIG terdiri dari, ini berarti sifatnya lebih umum ya. Data dalam SIG terdiri dari ini sifatnya lebih umum. Nah, kalian bisa jawab ya, salah satu dari di sini yang kira-kira mana yang lebih umum. Pasti bisa jawab. Pembagian data dalam SIG yang sifatnya lebih umum, yang paling umum. Kita lanjut. Citra berdasarkan warna yang digunakan yaitu. Nah, citra itu ada bermacam-macam. Salah satunya citra dibedakan atas dasar warna. Ya. Selain warna, sebenarnya ada citra menurut spektrum elektromagnetik yang digunakan, atau menurut jumlah kamera, menurut ketegangan sumbu kamera. Nah, di sini yang ditanya adalah citra berdasarkan warna yang digunakan. Nah, paling sering adik-adik semuanya. Ini contoh penampakan muka bumi yang diambil menggunakan warna, di mana kalau kita lihat ini yang berwarna hijau itu menunjukkan tumbuhan. Nah, karena tumbuhan itu berwarna hijau, maka ketika difoto warnanya juga hijau. Lalu yang putih-putih ini adalah warna salju. Salju warnanya putih, sehingga ketika difoto juga warna putih. Jadi kalian bisa memahami kan
tumbuhan yang berwarna hijau daunnya kalau di foto tetap berwarna hijau, salju yang berwarna putih kalau di foto tetap berwarna putih, berarti itu menggambarkan warna yang bagaimana, pasti bisa ya. Berbeda dengan yang ini, objek yang sama, tapi di sini diambil dengan foto inframerah. Nah, ketika dengan menggunakan foto inframerah, tumbuhan yang berwarna hijau aslinya, ketika pakai inframerah menjadi terlihat berwarna merah. Sementara kalau yang salju yang berwarna putih, ketika difoto pakai inframerah, warnanya jadi merah muda ya, merah muda. Sementara kalau tumbuhan yang berwarna hijau, merahnya merah lebih tua. Kalau yang salju putih, warnanya merah muda. Nah, ini berarti foto yang dipakai menggunakan inframerah, ini tidak menggambarkan warna sebenarnya. Tidak menggambarkan warna aslinya. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau dilihat di foto ini, semua objeknya itu gradasi dari warna putih hingga hitam ya. Gradasi dari warna putih hingga hitam. Dari putih, kemudian abu-abu, hingga hitam. Nah, ini secara garis besar, warna warna dalam citra ini dibedakan menjadi tiga ini. Kita lanjut, pasti bisa jawab lah ya. Jarak dan jumlah penduduk dapat digunakan untuk menentukan apa? Nah, jarak. Misalnya di sini ada kota A, ini ada kota B. Yang namanya jarak itu berarti kan panjang horizontal dari satu titik atau satu kota ke titik lain atau kota lain. Sehingga di sini ada yang namanya jarak nih ya. Kota A ke kota B punya jarak. Misalnya JAB ya, jarak AB. Kemudian kota A punya jumlah penduduk PA, lalu kota B punya jumlah penduduk PB. Nah, yang namanya penduduk adik-adik sekalian, itu orangnya, itu kan manusia ya, yang sifatnya dinamis. Artinya apa? Dia akan selalu berkeinginan untuk bergerak. Dia akan berkeinginan untuk berpindah. Nah, kalau misalnya kita sama-sama paham kan ya, Dek, ketika ada penduduk di kota A dan ada penduduk kota B, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, maka dia akan berusaha untuk menjalin hubungan dengan penduduk dari kota lain. Nah, ternyata bergeraknya penduduk kota A ke penduduk B itu dipengaruhi jarak. Kalau jaraknya makin jauh, ya mungkin makin mager ya. Tapi kalau semakin dekat ya semakin intensif ya hubungan antar dua penduduk itu. Tentunya kalian bisa jawab lah ya untuk nomor 7. Kemudian yang berikutnya, alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa. Gempa itu getaran ya yang ditimbulkan baik oleh pergerakan lempeng, aktivitas vulkanik maupun runtuhan. Nah, fenomena gempa itu sendiri disebut seisme. Ilmu tentang gempa namanya seismologi. Jadi kalau ditanya alatnya, kamu pasti bisa jawab di antara ini. Oke, kita lanjut. Berikut adalah contoh aspek fisik kecuali. Nah, di sini yang ditanya adalah kecuali nih, Dek. Geografi itu mempelajari muka bumi. Nah, dari apa-apa yang di muka bumi, itu dibedakan secara garis besar menjadi dua. Yang disebut dengan aspek geografi ya. Pertama ada aspek fisik. Aspek fisiknya meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer. Kemudian aspek sosialnya adalah antroposfer. Kalian pasti sudah tahu dong masing-masing ini apa. Sehingga untuk menjawab soal ini pun kamu pasti bisa. Lanjut. Jika nilai dependensi rasio 120, maka kita harus tahu dulu nih, Dek. Apa dependensi rasio ini? Dependensi rasio sering disebut juga angka ketergantungan atau angka beban tanggungan. Yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Rumusnya adalah DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Nah, kamu bisa paham kan, Dek?
Apa arti jika DR itu sama dengan 100? Nah, tentunya kalau DR-nya sama dengan 100, ini jumlah penduduk usia non-produktif dengan produktif sama ya. Sehingga hasil baginya 1 dikali 100, 100. Ini. DR sama dengan 100. Lalu bagaimana jika DR-nya lebih dari 100? DR lebih dari 100, ini tentu pembaginya atau jumlah penduduk usia produktifnya itu lebih rendah daripada non-produktif. Kemudian DR-nya kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 berarti penduduk usia produktifnya atau pembaginya lebih besar daripada yang non-produktif. Dari pengertian dependensi rasio dan rumus ini, kakak yakin sekali kamu bisa menjawab soal ini. Oke, kita lanjut. Berikut ini negara maju di Eropa, kecuali. Nah, ini kakak tampilkan peta Eropa. Ini Islandia, ini Belanda di sini nih, Netherlands, kemudian Jerman, kemudian Vatikan. Vatikan itu adanya di Italia di sini. Nah, berarti kalian bisa ambil kesimpulan dong. Kecualinya yang mana? Kita lanjut. Teori heksagonal dikemukakan oleh. Kalau cerita tentang heksagonal deh, ini biasanya yang dibahas adalah teori tentang pusat pertumbuhan ya, atau kutub pertumbuhan juga boleh. Nah, siapa nih kira-kira heksagonal? Kita harus pahami dulu. Jadi teori heksagonal atau skena itu sebenarnya bentuk pelayanan tempat sentral terhadap wilayah sekitar. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, di mana titik A, B, C, dan seterusnya itu adalah tempat sentral atau pusat kegiatannya. Lalu bentuk segi 6 ini itu menggambarkan wilayah yang terlayani dari tempat sentral masing-masing. Ya, wilayah yang terlayani dari masing-masing tempat sentral. Nah, ini juga cukup terkenal di dalam materi pusat pertumbuhan atau kutub pertumbuhan. Dan kakak yakin kalian bisa menjawab ini. Kalau kalian searching di beberapa buku atau literatur lain, baik online maupun cetak, pasti ketemu kok. Oke? Nah, oke. Kalau gitu, kakak ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa membantu kalian dalam menjawab soal pantar mandiri yang kelima, sehingga itu bisa kalian jadikan bahan atau modal untuk menghadapi TO tryout selanjutnya di rumah belajar Oke. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kakak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.